Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Kampung Taqwa Asdan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi. Masih di surat Al-Qasas. Kita sudah sampaikan bagaimana ada rencana Allah dalam peristiwa penghanyutan salah satu nabi yang kita kenal sebagai nabi yang juga diberikan kitab suci, yaitu Taurat, yaitu Nabi Musa. Dalam suasana tekanan yang demikian tinggi, ibu Musa mengikuti bisikan yang berupa ilham dari Allah Subhanahu wa taala menghanyutkan anaknya yang sangat dia sayangi ini di sungai Nil. Hampir saja dia menyatakan perbuatan ini kepada orang-orang, jika tidak diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terjadi, pasti ramai. Kita tahu bahwa Umi Musa sangat khawatir terjadi pembunuhan terhadap anaknya. Itu yang kita sudah sampaikan. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-11 surat Al-Qasas. Ayat 11 surat Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat li ukhtihi qussi fa basurat bihi an junubi wa hum la yash'urun. Dan berkata Ummi Musa, ibunya Musa, kepada saudaranya yang perempuan, saudaranya Musa yang perempuan, ikutilah dia. Lalu dia melihat dari jarak yang jauh yang tidak terlihat oleh pelayannya Fir'aun, ya. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak mengetahui. Ya. Nah, ini Ummi Musa setelah diberi keteguhan dari Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha gimana caranya mencari berita tentang bayi yang dilarungkan atau dihanyutkan. Ya, dia tetap berusaha. Dia mengikuti ilham yang Allah berikan. Karena Allah menjanjikan bahwa akan dikembalikan dan dijadikan nabi. Lalu dia sampaikanlah kepada saudaranya Musa, kakaknya Musa yang perempuan. Ikuti, lihat. Pasti berita mengenai ini ada sampai. Berita mengenai ditemukan seorang bayi itu pasti nyampe. Kemudian saudara perempuan Nabi Musa pun mencari tahu, ya. Karena sudah dilarung itu kan, udah dihanyutkan, nggak tahu kita kemana, ya. Nyampainya di mana ya? Apa selamat kah? Kalau selamat ada di mana? Kalau dimakan ikan misalnya, atau mungkin buaya, itu ada beritanya. Kemudian diketahuilah oleh saudaranya itu bahwa masuk ke istana Fir'aun. Sesuatu yang berusaha dihindari oleh ibu Musa. Nah, ini peranan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sampaikan bahwa Musa menjadi sesuatu yang ditakuti, yang dikhawatirkan itu terjadi bahkan dari orang terdekatnya.
dari orang yang dia pungut ya, sebagai anak oleh istri dan dianya sendiri. Kemudian fabasurat bihi an junubin, lalu kakak perempuannya Musa ini melihat dari jauh ya. Siapa yang dia lihat? Musa lagi digendong-gendong sama pelayannya Firaun. Wahum la yashurun, dan mereka tidak sadar ada yang memperhatikan ya. Yaitu akhirnya diketahui nih, oh Musa itu ada di sana gitu. Itulah kalau Allah punya rencana itu nggak usah khawatir ya. Seperti rencananya Allah pada Nabi Musa. Dan rencananya Allah juga pada Nabi Muhammad SAW. Dan rencananya Allah juga pada kaum mukminin, orang yang beriman. Karena begitulah ketika orang beriman, pasti ada ujian-ujiannya yang Allah kasih. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami pasti akan menguji kamu semua dengan apa? Dengan ketakutan. Ketakutan apa? Kekurangan makan, kekurangan minum, kekurangan harta, kekurangan jiwa ya. Pasti akan diuji itu pasti. Karena apa? Namanya surga itu best. Surga itu terbaik, tempat best, perlu perjuangan ya, yang harus kita berjuang. Kembali ke ayat, masuk ke ayat 12 surah Al-Qasas. Maka silakan teman-teman membuka Al-Qur'an ya. Bisa sih dengerin juga, boleh juga sih. Cuma ketika membuka Al-Qur'an, ada di handphone, ada di Quran itu sendiri, itu akan kuat ya. Kita baca ayat-ayatnya akan kuat. Saya belum bisa baca Pak Arman. Ya paling nggak lihat dulu dah ayat itu ya. Yang repotnya nih Pak, karena saya nggak tahu juga nomor-nomornya nih. Mana surat ini, mana nomornya? Ya dah bareng-bareng lah. Belajar kita ya. Ini bukan nyindir, bukan. Cuma mengajak ya, bukan nyindir, bukan. Ayat ke-12. Wa harramna 'alaihil maradi'a min qablu faqalat hal adullukum 'ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Dan kami cegah atau kami haramkan, kami cegah ya, kepadanya orang yang menyusui ya, alaihil maradi'ah sebelumnya ya. Dan berkata saudara perempuan Musa, maukah kamu aku tunjukkan terhadap ahli bait ya, keluarga yang bisa mengurusnya, mencukupinya. Dan bagi kalian dia adalah orang yang bisa memperbaiki. Wah, ini strategi lagi ya. Betapa detil Allah mempersiapkan Musa ya, di tengah suasana yang demikian berat dibanding kita sekarang. Kenapa berat? Udah diperbudak, dicaci, dihina ya. Diancam dibunuh ya. Makanya kita kayaknya nih, kesulitan kita ini rasanya gak ada apa-apa. Tidak ada apa-apanya dibanding orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah. Gak ada apa-apanya ya. Musa itu kanan kirinya ya, ancaman pembunuhan. Tapi apa yang terjadi ya? Allah larang seluruh ibu yang diminta oleh Firaun menyusui Musa, karena dia sayang kan. Istrinya meminta dia supaya jangan dibunuh. Lalu apa yang terjadi? Ya pastilah gimana caranya supaya disusuin ya.
Dipanggil lah mungkin negara ke beberapa pelosok mungkin ya, ataupun ditanyain mana yang hamil kemari. Setiap disodorin payudara ibu siapa-siapa gitu ya, tidak mau Musa. Coba kita bayangkan ya, anak seperti ini. Ya. Kalau kita kan udah biasa ya di masyarakat kita sudah biasa kadang-kadang ada yang disusui ya. Misalnya dua orang yang bersaudara hamil bersama-sama, kemudian melahirkan bersama-sama dengan jarak yang tidak jauh. Yang satu misalnya kesulitan menyusui, akhirnya dinenenin lagi bahasa Indonesia, disusui sama kakaknya atau siapa gitu. Sehingga menjadi saudara sesusu itu. Jangan salah tuh ya, ada hukumnya tuh saudara sesusu. Itu kan biasa ya, dan mereka mau biasanya. Termasuk alhamdulillah saya diberi kesempatan juga untuk ada saudara yang sesusuan dengan saya. Ya. Dan saudara sesusuan itu tidak boleh kita nikahi itu. Ada hukumnya nih, jangan salah nih, sembarangan ngasih susu ke bayi-bayi mana-mana gitu kan, tahu-tahu dia nikah lagi sama anak kita, nggak boleh itu. Oke, kembali lagi ke masalah Musa yang kehausan dan tidak ada satupun ibu yang bisa menyusuinya. Ya. Mungkin dulu belum kenal susu formula ya, yang mereka kenal adalah bahwa bayi disusui oleh ibunya. Ketika suasana genting, ini kan suasananya genting nih, ini kehausan, nangis terus mungkin Musa ya, dikasih payudara ibu-ibu mana-mana nggak mau juga dia. Lalu apa yang dilakukan oleh kakaknya Musa? Dia bilang sama pelayan, ya, wahai pelayan raja, mau gak? Gitu ya. Aku tunjukkan engkau kepada seorang keluarga ahli bait. Jadi sampaikan nih, seolah-olah bahasanya ini berasa kayak keluarga lah sama orang itu, kira-kira gitu ya. Yakfulunahu, dan dia akan mencukupi si Musa. Artinya akan bisa disusu ya. Dan menjadi perbaikan ya. Artinya bakal bisa memperbaiki keadaan lah, kira-kira gitu. Siapa? Ibunya Musa ya. Jadi mungkin kakaknya Musa ini mengetahui, kan pasti ditunggu lah, dikasih ke ibu ini nggak mau, dikasih ke ibu ini, dia memperhatiin mungkin nggak mau lagi ya. Ini kesempatan satu-satunya untuk kita mengajukan siapa? Ibunya sendiri ya. Sampai pelayan itu mungkin menyampaikan kepada Fir'aun bahwa ada seseorang ibu yang bakal bisa mencukupi Musa. Mana tahu bahwa itu adalah ibunya sendiri, ibunya Musa. Kita kayak melihat sinetron ya, kayak melihat sinetron yang seolah diatur betul-betul detil ya. Di situ ada semua unsur manusia, unsur alam bergerak di situ. Unsur manusianya, ada ibunya yang melarungkan Musa, ada kakaknya yang ngikutin, ada istrinya Firaun yang mengambil, ada pelayan-pelayannya, dan ada ibu-ibu yang mengantri mau menyusui anak pungut raja ini. Di situ juga ada unsur alamnya, Pak. Ada sungai yang menjadi perantara dia mengalir sampai ke mana? Ke Firaun. Begitulah namanya manusia itu harus berpikir bahwa seluruh alam ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bergerak bersama-sama menuju Allah. Kalau Sungai Nil ini tidak diatur oleh Allah, dia bisa aja menimbulkan ombak lah. Ya.
Karena namanya sungai kita nggak tahu, ada ombak lah, ada arus deras lah, ada macam-macam. Tapi disitulah peran Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa ketika Allah melakukan satu hal, ya, orang dia yang punya, ya. Jadi gampang aja tuh. Ya. Ada unsur manusia, ada unsur alam di situ. Ya. Ya. Sampai kakaknya Musa mengajukan proposal, kalau bahasa gitu. Mengajukan proposal ini ada perempuan yang bisa deh untuk urusan masalah Firaun, yang urusan ini bisa di ya. Masya Allah, ini teman-teman ini dengan kisah-kisah seperti ini mestinya menguatkan kepada diri kita bahwa rizki itu sudah diatur sama Allah. Nggak usah takut. Rizkinya Musa disusui juga sama ibunya. Dia mungkin tertahan, anggaplah 1 hari dia tidak nyusu, misal ya. Ini bayangan saya aja ya. Tapi Allah kembalikanlah. Ya. Dan ada rencana Allah di situ. Ini nggak usah khawatir kawan, masalah rizki itu nggak usah khawatir. Minta saja sama Allah. Kalau perlu garam pun minta sama Allah. Saya kan nggak cuma minta garam Pak Arfan. Iyalah, itu contohnya. Ya. Saya mau minta sesuatu yang lain nih. Masa kita cuma makan doang? Emang kita cuma bisa makan doang? Kan kita perlu bergaul dong. Iya nggak? Kita perlu bergaul. Rumah kita perlu ada isinya. Iya betul, boleh aja. Cuma kalau berlebihan, menyulitkan keluarga, ya, minta ini minta itu, ya. Sehingga biduk keluarga yang berat ini semakin berat karena banyaknya permintaan. Naudzubillah. Mudah-mudahan jangan seperti itu ya. Kita yakin aja seperti yakinnya Umi Musa nih. Yakinnya Umi Musa ketika menghanyutkan anaknya, udah bismillah aja. Ya. Pasti akan dikembalikan. Pasti akan dijadikan nabi. Ada yang les juga, itu kan nabi Barban. Saya kan bukan nabi. Nabi itu jadi contoh. Kita harus ittiba dengan dia, mengikuti dia. Nabi juga manusia. Nabi punya sifat marah. Nabi juga punya sifat lapar. Sama Nabi Muhammad SAW ketika perang Khandaq, perang Parit, perang Parit, ya, yang dia harus menggali. Ya. Ini berapa kali saya ceritakan loh, biar kita ingat lah. Itu ketika dia menggali bersama teman-temannya itu, perutnya bunyi kresek-kresek gitu. Ya. Perutnya Nabi Muhammad SAW bunyi kresek-kresek gitu. Ternyata diperhatikan oleh Abu Darda, kalau nggak salah, apa Abu Talha, saya lupa ya. Wahai Nabi, badannya mungkin berat dan sebagainya. Ternyata itu batu yang diganjal pakai kain, diikat ke perutnya Nabi untuk mencegah lapar. Jadi Nabi juga kelaparan itu. Ya. Karena dia manusia. Dan para sahabat Nabi juga begitu, dalam kondisi perang kayak gitu, butuh makan yang yang tersedia ternyata terbatas. Disitulah ujian-ujian Allah. Jadi kisahnya sedikit ini dia beda sedikit dengan Nabi Musa, lebih dikit lagi. Kemudian Abu Darda kalau nggak salah ya, atau Abu Talha, lupa saya, temannya Nabi itu. Pulang ke rumah, ya, bilang sama istrinya, wahai istriku, aku melihat sesuatu yang menyedihkan kepada Nabi kita. Kenapa wahai suamiku? Lapar dia tuh sampai dibuat tas pinggang dari batu itu untuk menahan perih sakit lambungnya. Pemandangan yang kita tidak enak ngelihatnya gitu, betapa sedih kita. Begitu perjuangannya Nabi.
Kamu ada apa di rumah tuh? Ada apa, gimana maksudnya suamiku? Ya ada yang bisa dimasak. Oh ada, suamiku nih ada anak kambing nih. Udah engkau potong dulu deh. Nanti udah yang sudah dipotong rapi-rapi sedikit kita buat makanan. Panggil Nabi dengan beberapa orang nih. Kayaknya nggak mungkin kalau semuanya itu kan ribuan orang. Menggali parit di suasana kering kayak gitu, tahu sendiri ya. Mudah-mudahan kita bisa datang nih ke Masjidil Haram. Iya bener. Bisa datang kita ke sana merasakan gimana Nabi berjuang ya untuk umatnya sampai kelaparan. Betapa berat menggali parit, menggali selokan dengan ukuran mungkin 2 meter atau 3 meter, turun ke bawah berapa lah, 10 meter atau berapa nggak tahu. Karena untuk mencegah Ahzab ya. Waktu itu kan mencegah pasukan Ahzab. Kerasnya luar biasa kan, namanya juga tanah kering kerontang kayak gitu. Mungkin pacul linggisnya itu keren-keren itu karena bisa dibaja kali ya. Kenapa bicara pacul? Oke. Nah, akhirnya dipotong sama sahabat itu, dipotong dan diserahkan ke istrinya dan dimasaklah kira-kira. Datanglah ke Nabi, bisik-bisik dia. Wahai Nabi, kenapa? Ke rumah deh. Ini bahasa saya ya, bahasa saya gitu. Kenapa ke rumah? Itu ada nasi, ada makanan tuh. Tolong deh dipanggil berapa orang deh yang berat-berat banget deh gitu. Yang berat banget kehidupannya, yang berat banget menahan laparnya gitu. Oh iya. Ini bahasa saya ya. Kan dia bisik-bisik tuh. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Oh, assalamualaikum teman-teman. Abu Darda ini atau Fulan inilah, saya lupa lagi nama itu. Fulan ini ngajak kita makan. Ayo kita bareng ke rumahnya. Waduh. Si Fulan ini benar-benar kaget. Wah Nabi ini gimana nih? Kok ngajak semua orang sih? Udah, kamu pulang ke rumah, kemudian pesan kepada istri, kalau sudah matang itu jangan dibuka, ya. Biar aku yang menyendokin sendiri, jangan dibuka tuh makanan, langsung aja lah disediakan di depan, ditutup. Nah, pulanglah dia sampai ke rumah. Ngomongnya apa sama istrinya? Wah istriku, itu semua orang mau datang ke sini. Hah? Gimana ini? Siapa yang memerintahkan Nabi? Ya udah, kalau udah Nabi memerintahkan ya udah kita serahkan saja kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sana ya, ngumpulkan orang. Udah ngumpul orang, Nabi tuh yang nyendokin ke piring masing-masing lagi, disendok lagi. Terus sampai makan itu. Semua itu pada makan. Ya. Lalu Abu Darda pun dikasih makan dan sebagainya. Ya. Itulah keberkahan, man. Bisa saja makanan yang sedikit itu bisa berubah. Makanya kata Nabi, makanan 2 orang cukup untuk 3 orang. Makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Artinya itulah keberkahan. Ya. Gak usah khawatir lah masalah rizki, masalah janji Allah. Kita lanjut ya. Di ayat yang ke-13 surat Al-Qasas. Faradadnahu ila ummi kai taqarra ainuha wa la tahzana wa li ta'lama anna wa'dallahi haqqan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan kami kembalikan dia kepada ibunya, yaitu Musa. Bagaimana kami membuat senang hati ibunya, matanya berbinar-binar, senang hati ibunya, dan tidak rasa sedih, gundah, dan agar dia mengetahui bahwa wa'dallahi haqq,
bahwa janji Allah itu hak benar. Tetapi banyak di antara manusia, banyak di antara mereka yang tidak mengetahui. Jadi dikembalikan. Ya. Faradadnahu ila ummihi, kami kembalikan kepada ibunya tuh Musa. Ya. Nggak kebayang oleh kita bagaimana seorang ibu menghanyutkan bayinya, nggak jelas mati itu gimana, hancur hatinya. Hampir saja dia ngomong sama orang-orang. Tapi diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia percaya dengan janji Allah. Percaya dengan janji Allah bahwa dia akan dikumpulkan lagi. Kaitaqarra ainuha, bagaimana matanya berbinar-binar, hatinya jadi senang. Ada bayi dia dikembalikan lagi. Wa tahzana, dan dia tidak ada sedih lagi, rasa sedihnya juga berhilang. Mungkin cuma 1 jam, mungkin cuma setengah hari dia sedih. Ibarat. Ya, kan gak mungkin bayi bisa hidup terus sampai 2-3 hari ya, nggak justru yang mati mungkin. Berarti anggaplah 1 jam. 1 hari lah dia sedih, tapi Allah kembalikan lagi. Walita'lama anna wa'dallahi haq, supaya menjadi apa? Dia yakin, dia mengetahui bahwa janji Allah itu hak benar. Janji Allah akan mengembalikan lagi dia benar. Janji Allah akan mempertemukan dia lagi dengan rizki dia. Karena anak tuh rizki loh, jangan salah. Punya anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sekian, itu rezeki dari Allah dan tidak terbayar. Tidak ada harga bagi seorang anak. Jadi ketika ada ibu bapak punya anak, itu rezeki, masya Allah. Banyak orang yang berat untuk mempunyai anak, makanya syukuri. Makan sama garam juga nggak jadi masalah, asin-asin dikit dah, tambahin daun singkong, udah cukup. Ya. Tempe juga masih ada lah, masih murah lah. Dulu kemarin masih naiknya harganya ya, berapa hari tuh. Sekarang ada. Ya udah, emang kenapa? Apa sih butuh kita? Yang penting makanan kita bisa membuat kita jadi beramal soleh, ya. Bisa mendidik anak-anak kita, berbakti kepada suami, berbakti kepada istri, berbakti kepada orang tua, sopan dengan tetangga, saling membantu tetangga, sudah cukup. Tapi kan teman kita punya ini punya itu, gengsi dong kita. Gengsi itu nomor sekian lah. Ya, yang penting cukup saja kita. Ini juga nggak cukup pak. Nah, kalau nggak cukup itu Bismillah, minta sama Allah, sabar. Ya. Isbiru wa sabiru wa rabit. Sabarlah engkau dan sabarlah, lebih kuat lagi. Wa rabitu, dan perkuatlah. Ya. Karena surga itu tinggi, mahal. Ya. Makanya kita nih umat Islam di sinilah di kampung kita nih ya. Kita sudah bersahadat ya. Kita sudah berkeluarga dengan syariat Islam, pakai sahadat kita itu. Kemudian punya anak. Ya. Kemudian ada sedikit anak rezeki buat anak, dibeliin pakaian dan sebagainya, makan dan sebagainya. Itu udah cukup. Nggak usah tambah-tambah lagi. Tapi kan itu di TV orang kayaknya bahagia kalau rumahnya kayak gini, ininya kayak gini. Sudahlah, itu mah di TV, itulah di YouTube, itulah di. Yang penting bagi kita adalah bagaimana dengan harta apa adanya yang kita punya ini, kita bersyukur. Kita datangin majelis taklim, kita datang ke masjid, kita nambah lagi pengetahuan agama kita sehingga kita mudah mendidik anak-anak kita. Ya. Semakin tunduk akhlak kita, semakin menerima qanaah namanya. Qanaah itu artinya menerima apa adanya lah yang Allah berikan.
Kalau begitu kita nggak boleh kaya dong Pak Arfan. Boleh banget, kita usaha cari rizki yang halal di mana saja asal halal. Dapat yang Allah kasih kayak gitu ya udahlah, terima aja. Ya, kan namanya roda nggak mungkin dibawa terus kawan. Dia pasti ada saatnya di atas. Ya, ketika kita di atas kita diuji lagi. Diuji apa? Harta itu dipakai buat apa? Makanya banyak orang-orang itu yang diuji kemiskinan dia bagus, tapi diuji kekayaan dia lewat. Kenapa? Karena berat. Sebenarnya dua-duanya sama-sama berat. Miskin dan kaya atau orang yang sedang-sedang itu sama semua diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Engkau akan diuji dan siapa yang paling baik amalnya. Ya. Khalaqal mauta wal hayata, diciptakan hidup dan mati, liyabluwakum, supaya diuji kamu ini. Kita ini sedang diuji teman-teman. Di kita di sini di Bogor masih aman lah. Itu di Palu kemarin kan timpa orang. Ya. Di Kalimantan banjir terus-terusan sampai sekarang. Ya. Kawan saya itu berangkat menyusuri jalan raya itu sekarang jadi sungai. Jalan raya provinsi itu jadi sungai dia pakai kloter. Datang ke ujung-ujung kampung. Ya. Yang mereka membuat panggung di dalam rumah. Panggung di dalam rumah setinggi dada orang dewasa. Ya. Itu bertahan mereka. Kita di Bogor ini, aduh Masya Allah. Makanya kalau jadi orang Bogor gak bersyukur rugi. Sekali lagi nih saya sampaikan. Jadi orang Bogor tapi tidak bersyukur rugi banget. Ya. Kita berdoa bersamalah supaya kita terus yakin dengan janji Allah. Wa'adallahi haq. Terus yakin, terus membina diri. Kejar terus apa yang kurang di keluarga kita. Oke, mananya? Oh, tambah lagi apa gitu. Oh, rizkinya ya kita minta sama Allah. Cari jalan, terus cari jalan rizki yang halal. Dapat seberapa itu kita nikmati. Itulah suami kita ya. Suami atau istri kita yang bakal menemani kita di surga. Coba bayangin. Ya. Kita harus yakin dengan janji Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.